franchise kan Pak? Ya. Nah, itu pasti di tiap negara itu ada, kan di tiap negara di Indonesia itu juga ada kan ya Pak? Nah, apa yang dilakukan ERA untuk memastikan sistem yang digunakan ERA di seluruh dunia itu kualitasnya sama Pak? Oke. Thank you, pertanyaannya bagus banget Amel. Luar biasa. Jadi gini ya, kalau kita bicara agen properti, ini adalah bisnis jasa. Kalau tadi teman-teman ada yang bingung ya, kalau franchise itu kan yang jual makanan ya, kayak McD, kayak misalnya contoh Kentucky ya. Nah, kita adalah jual jasa. Nah, kita dapat commission fee atau success fee itu adalah jasa kita yang dihargai oleh konsumen ya. Nah, jasa ini tentunya terkait dengan apa sih? Skill. Ya, skill. Knowledge, pengetahuan. Makanya di depan saya dikasih julukan king itu pengertiannya bukan king itu saya raja ya, seperti yang punya kekuasaan, lahan gitu, bukan. Tapi penguasaan tentang ilmu pengetahuan. Karena properti itu kan kompleks ya. Dalam arti kita harus memahami tentang properti itu sendiri. Ya, properti itu regulasinya apa sih? Kalau kita memahami properti, kita harus ngecek tata kota, ya. Paham tata kota. Ini ada pelebaran jalan nggak? Ini boleh dibangun berapa lantai? Berapa persen yang boleh dibangun? Itu kan terkait dengan tata kota dan plan tata kota. Kita harus tahu. Jangan sampai umpamanya di Madura mau ada rencana tol atau apa, oh itu ternyata rumahnya kena gusur tol gitu ya, kita jual ke orang. Nah, itu satu. Kedua, tentang masalah perpajakan, karena properti itu kan terkait dengan urusan pajak ya. Lalu belum lagi kaitan dengan hukum, surat menyurat, waris. Kan waris itu ada hukum waris ya, ada legal hukumnya, sertifikat tuh ada HGB, hak milik, HPL, itu macam-macam. Nah, kita harus tahu juga ilmu bangunan, kita harus tahu. Jadi harus tahu juga nih bahwa oh, bangunan sekian itu dinilai berapa. Karena tugas seorang property agent itu adalah melakukan taksasi harga market. Kan kalau yang jual umumnya kan selalu pengen setinggi-tingginya. Yang beli pasti pengen nawar serendah-rendahnya dong. Tapi di pasaran itu kan ada harga market price ya. Misalnya Amelia contoh beli baju. Nah, pasti cek dong, betul nggak? Oh, di toko sekian. Kalau sekarang ngeceknya gampang di online ya. Oh, di Shopee lebih murah. Nah, oh ternyata di Shopee lebih murah nih. Akhirnya kan orang di mana-mana hukum alam yang beli pasti ngejar yang lebih murah. Nah, kita pun sama. Karena di Indonesia ini tidak ada database akurat, properti itu kan macam-macam ya. Bahwa satu tetangga pun belum tentu nilainya sama loh. Tetangga kita yang sebelah kiri nilainya X rupiah, yang kita mungkin nilainya Y rupiah. Jadi kita harus tahu ilmu bangunan. Oh, tahu ya harga market price untuk bangunan itu ternyata kalau dibangunnya dengan spek kayak begini, per meter persegi bangunannya sekian ya. Lalu untuk sekian tanah juga sama. Ada faktor macam-macam tanah itu. Ada faktor yang tusuk sate harganya lebih murah, ada faktor yang kecil belakang lebih murah, ada yang di bawah jalan, ada sebelahnya kuburan, itu juga faktornya lebih murah, macam-macam ya. Nah, karena kita butuh skill, maka kita butuh yang namanya training. Pelatihan kayak begini. Nah, untuk membuat standarisasi di seluruh dunia sama, dia bikin yang namanya program-program training berjenjang yang semuanya akan diseragamkan dari pusat sampai ke bawah. Nah, training-training itu selalu setiap bulan tuh banyak banget. Itu di era mobile juga, kalau temen adik-adik mau belajar itu banyak banget tuh video-video training dan sebagainya, itu yang tentang topik hukum, tentang waris, tentang apa, itu banyak. Termasuk kita belajar untuk melakukan yang disebut negosiasi, pendekatan terhadap customer ya. Itu juga perlu dipelajari. Jadi sebenarnya kalau kita bicara seorang property agent itu kerjaannya nggak simple, kompleks, butuh ilmu ya. Kalau di luar sana itu sudah jelas untuk menjalankan seorang profesi property agent di luar negeri nih,
di luar Indonesia, mereka harus ada yang namanya sekolah sendiri. Ada gelarnya di sana. Nah, yang di Indonesia ini yang belum. Lagi dibenahin. Karena kalau ibaratnya mungkin teman-teman tahu ya, adik-adik tahu, kalau dulu nih sebelum ada property agent, orang nyebutnya apa sih? Calo, makelar. Ya. Oh, kamu ngenalin orang beli properti dapat komisi gitu loh. Kan kalau calo makelar itu tidak terdidik ya. Cuman sekedar gitu-gitu aja. Mereka nggak ngerti soal surat, nggak ngerti legal hukum, nggak ngerti soal perpajakan, nggak ngerti soal bangunan. Kalau kita beda. Kita memang dididik untuk bisa memediasi bahwa kita memang tahu tentang properti itu gitu loh. Nah, jadi training ini dari era Indonesia sendiri selalu bikin program bahwa bulan ini udah training ini karena berjenjang. Jadi pada saat agent itu masuk pertama kali, itu akan ada yang namanya sales system training. Sales system training itu untuk agen yang pertama kali baru join ke era. Itu harus ada training. Nah, berikutnya nanti ada training lanjutan. Entah itu namanya training acceleration, training champion, top gun, apalah. Itu banyak banget ya. Nah, termasuk tadi yang Bu Ria ngomong, apa sih gunanya network dengan Singapura dan sebagainya. Saya pernah ke Singapura. Saya ke Singapura untuk ikut training. Sengaja untuk ikut training. Nah, jadi trainingnya mereka juga welcome, bukan cuma khusus untuk orang Singapura. Tapi mereka juga sok silahkan dari Indonesia yang mau gabung, welcome. Karena kita sesama network, sesama franchise gitu.